Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah. Kajian Asmaul Husna dalam kesempatan ini insyaallah memasuki atau melanjutkan pembahasan nama Allah yang ke-16, yaitu Al-Kabir. Beberapa pengantar nama Allah Al-Kabir telah disampaikan pertemuan lalu, bahwa Allah Maha besar zatnya, maha besar segala sifat-sifatnya, dan maha besar pula perbuatan-perbuatan Allah. Baik, penulis berkata, Al-Quran menyebutkan Asmaul Husna Al-Kabir sebanyak 6 kali. Sebanyak 6 kali. 5 kali diantaranya bersamaan dengan Al-Ali, wa huwal aliyul kabir. Ini 5 kali dalam Al-Quran. Lalu 1 kali di dalam Al-Quran Al-Kabir bergandengan dengan Al-Muta'al, alimul ghaibi wasyahadah, Al-Kabirul Muta'al. Jadi Al-Aliyul Kabir, Ali dengan Kabir bergandengan dalam Al-Quran sebanyak 5 kali. Kemudian Al-Kabir dan Al-Muta'al bergandengan sebanyak 1 kali. Cuma sekalian yang saya hormati, apa tafsir dari nama Allah Al-Kabir? Penulis buku dalam hal ini mengutip penafsiran Al-Kabir dari Imam Al-Khattabi. Imam Al-Khattabi memiliki buku Asmaul Husna yang berjudul Sya'nud Du'a. Berdasarkan penafsiran Imam Al-Khattabi, Al-Kabir adalah al-mausufu bil jalali wal azami wa kibari sya'ni wal qadri. Al-Kabir artinya yang disifati dengan segala kebesaran dan segala keagungan. Kalau manusia disifati dengan segala kerendahan, disifati dengan segala kelemahan, itulah manusia. Tetapi karena Allah adalah Al-Kabir, maka Allah disifati dengan segala kebesaran, dengan segala keagungan. Apa maksud segala kebesaran dan segala keagungan? Maksudnya kebesaran dengan segala tafsir-tafsirnya adalah sifat bagi Allah. Kalau Anda diminta menafsirkan kebesaran, apa tafsir Anda? Misalnya kebesaran itu kuat, kebesaran itu kedudukan, kebesaran itu kekayaan, kebesaran itu kejeniusan. Berapapun tafsir kebesaran dan keagungan, semuanya ada pada Allah. Inilah makna Imam Al-Khattabi al-mausufu bil jalali wal azamah, yang disifati dengan segala kebesaran, wal azamah, dan segala keagungan. Karena tidak ada tafsir kebesaran yang tidak ada pada Allah. Semua makna-makna keagungan ada pada Allah. Itulah Al-Kabir. Fasagura duna jalalihi kullu kabir. Sehingga di hadapan kemahabesaran Allah semuanya menjadi kecil. Maka kecillah di hadapan kebesaran Allah segala yang besar.
Jadi di depan kebesaran Allah tidak ada lagi besar. Nah, seorang presiden itu besar di depan rakyat. Tapi di depan Allah, presiden ini kecil. Kekayaan itu besar di depan orang-orang tak punya. Tapi di depan Allah yang memiliki segala-galanya, kekayaan itu kecil. Kedudukan itu besar bagi orang yang rendah. Tapi bagi Allah Azza wa Jalla semuanya kecil. Jadi sangat bagus penafsiran Imam Al-Khattabi. Al-Kabir kata beliau, yang disifati dengan segala keagungan dan segala kebesaran, sehingga di hadapan kebesaran Allah semuanya kecil. Menempatkan bagian akhir penafsiran Al-Khattabi dalam kehidupan nyata sulit. Mengecilkan semua yang besar di depan Allah. Bisnis saya bagi saya besar. Tiba-tiba saya harus menandatangani perjanjian bisnis dengan nilai investasi yang sangat besar. Qadarullah bertepatan dengan waktu azan. Melalui azan dikumandangkan ke telinga kita bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Seharusnya saat Anda dengarkan kebesaran itu, maka tidak lagi ada yang besar saat itu kecuali yang Maha Besar. Jamaah sekalian yang saya hormati, nyatanya investasi dengan nilai 100 miliar ini bagi saya sangat besar dan belum menjadi kecil dengan seruan Allah Maha Besar. Akhirnya saya sholat zuhur jam 2 juga. Perhatikan jamaah sekalian, bahwa kebesaran Allah dikumandangkan agar semua orang melakukan ibadah untuk membesarkan Allah. Tapi ternyata ada sesuatu yang belum kecil dalam kebesaran Allah itu. Dan dari sini akhirnya saya membangkang kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, hal-hal seperti ini banyak dalam kehidupan sehari-hari. Tidur bagi orang yang sedang menikmatinya itu besar sekali. Tapi begitu azan subuh dikumandangkan, seharusnya tidur ini menjadi kecil. Karena Anda dipanggil dengan menyebut dan mengumandangkan kebesaran Allah agar tidak adalah yang besar saat itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Tapi jemaah sekalian, kita masih sangat berat untuk mengecilkan semua yang besar di depan yang Maha Besar. Anda lihat orang-orang mujahidin dari kalangan sahabat dululah nomor 1. Saat Abu Bakar radhiyallahu anhu mewakafkan kekayaannya secara total kepada Nabi SAW dalam sebuah pertempuran. Ini bukan wakaf 2-3 juta, tapi semua kekayaan Abu Bakar betul-betul diwakafkan. Ada yang tersisa wahai Abu Bakar? Tidak, yang tersisa Allah dan Rasulnya. Apa yang membuat Abu Bakar bisa melakukan hal ini? Jemaah sekalian, untuk yang Maha Besar, mana ada yang besar? Duit 5 juta ini besar karena ini urusannya dengan kebutuhan saya yang kecil. Tapi kalau urusannya dengan yang Maha Besar, tentu 5 juta ini sangat kecil. Enggak tuh 5 juta untuk Allah? Jawabnya jangan pelan-pelan. Masalahnya di pojok sana itu jawabannya tuh. Coba lihat di pojok, apa di pojok? Donasi. Donasi pembangunan masjid.
Baik. Siapa orang yang tidak melihat dan menyadari nyawa sesuatu yang besar? Semua orang membesarkan nyawa, mengagungkan nyawa. Namun ketika Allah meminta nyawa-nyawa mujahidin, mereka tahu siapa yang meminta, yaitu yang maha besar. Sehingga nyawa ini menjadi terasa kecil karena yang minta adalah. Jadi enggak mungkinlah saya dan Anda semua dinamakan membesarkan Allah kalau di depan kemahabesaran itu masih ada yang besar. Ingat, sifat yang sangat istimewa bagi Allah adalah Esa. Esakan Allah dalam segala-galanya, termasuk dalam kebesaran. Sehingga ketika kebesaran Allah itu harus ada dalam kemahaesaan, berarti di samping kebesaran Allah tidak ada besar lagi. Kalau di samping kemahabesaran Allah masih ada yang besar A, besar B, besar C, besarnya Allah masih berdampingan dengan besarnya A, B, dan C, Anda belum menempatkan kebesaran Allah dalam kemahaesaan. Jadi mengesahkan Allah itu sebenarnya sangat susah sekali. Susah sekali. Mungkin perasaan kita berbeda, tapi mungkin juga sama. Menurut saya di antara kemahaesaan Allah yang sangat berat, bagaimana mengesahkan Allah dalam segala harapan. Sehingga di dalam harapan-harapan saya nggak ada manusia kecuali Allah. Ketika misalnya saya sakit, saya berharap sembuh, dan di dalam kesembuhan itu saya hanya melihat Allah. Ketika misalnya saya dalam keadaan susah, saya berharap kemudahan, dan yang saya lihat dalam kemudahan itu hanya Allah dan tidak ada yang lain. Ini tauhid. Saat tidak satu orang pun hadir dalam harapan Anda kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka jamaah sekalian, kesulitan-kesulitan yang Anda bentangkan di atas harapan tauhid hanya kepada Allah itu akan selesai. Maksud saya, kalau Anda berada dalam kesulitan dan yang hadir dalam harapan Anda dalam kesulitan itu cuma Allah, ini kesulitan selesai. Tapi semakin banyak orang-orang yang hadir dalam harapan Anda, semoga fulan bisa bantu, semoga fulan bisa bantu, semoga fulan bisa bantu. Ini persoalan Anda, kesulitan Anda kemungkinan enggak selesai. Dalilnya Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, "Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu Ishaqa wa Yaquba wa kullan ja'alna nabiyya." Ketika Nabi Ibrahim telah meninggalkan mereka dan meninggalkan Tuhan-Tuhan yang batil itu, Nabi Ibrahim meninggalkan. Wa habna lahu Ishaqa wa Yaquba wa kullan ja'alna nabiyya. Saat itulah Ibrahim alaihissalam kami berikan Ishak, kami berikan Yakub, dan masing-masing keduanya kami jadikan sebagai nabi. Jadi renungkan ayat ini. Allah berikan Nabi Ibrahim nikmat terbesar setelah ia menjauh dari manusia. Nah, jadi jangan sampai harapan-harapan kita yang sangat banyak ini menjadi ruang-ruang syirik terselubung. Harapan-harapan Anda itu rahmat. Kalau harapan Anda 1000, itu berarti 1000 ruangan tauhid. Maka oleh sebab itu, hilangkan semua kehadiran manusia di dalam harapan-harapan. Nah, jadi tadi saya hanya ingin tegaskan betapa sulitnya menegakkan tauhid. Saya katakan, kalau tauhid itu hubungannya dengan ibadah yang lahiriah, gampang sekali tauhid itu. Tauhid bahwa Anda sujud hanya kepada Allah. Tauhid bahwa Anda menyembelih dengan nama Allah. Tauhid yang hubungannya dengan ibadah-ibadah lahiriah gampang sekali. Tapi tauhid yang hubungannya dengan ibadah-ibadah batin, ibadah-ibadah hati, ini yang sangat susah.
Bagaimana Anda tegakkan tauhid dalam harapan-harapan Anda? Bagaimana Anda tegakkan tauhid di dalam cinta Anda? Bagaimana tauhid itu tegak di dalam rasa takut Anda? Dan selanjutnya. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, jadi Allah Al-Kabir kata Imam Al-Khattabi artinya bahwa Allah disifati dengan segala keagungan dan kebesaran, sehingga tidak ada kebesaran melainkan semuanya ada pada Allah. Dampaknya tidak ada lagi yang besar di depan kebesaran Allah. Semua menjadi kecil, semua menjadi tidak bernilai di depan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini penafsiran yang sangat bagus dari Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi. Cuman penulis tidak sebutkan nama Imam Al-Khattabi tersebut. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Al-Kabir, Allah Maha Besar. Apa ibadah-ibadah Anda berhubungan dengan nama Al-Kabir itu? Penulis berkata, ibadah yang pertama berhubungan dengan Al-Kabir. Al-Kabiru la yaliqu illa bihi subhanah. Ammal abdu fasifatuhu at-tadhallul wal khusyu' wal khudu' lillah. Beliau mengatakan kebesaran itu tidaklah layak kecuali bagi yang maha besar. Adapun seorang hamba maka sifatnya adalah merendah, sifatnya adalah menghinakan diri, sifatnya adalah menghambakan diri. Nah, di antara tujuan kita belajar Asmaul Husna agar hamba menjadi hamba yang 100% hamba, dan agar Allah 100% Allah. Maksud saya begini, jangan sampai sebagai hamba Anda bersifat dengan sifat-sifatnya Allah, atau sebaliknya, jangan sampai Allah Anda sifati dengan sifat-sifat hamba. Orang-orang Yahudi, syirik mereka adalah mensifati Allah dengan sifat-sifat hamba. Allah berfirman tentang orang Yahudi, wa qalatil yahud yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan Allah itu kikir. Anda lihat orang miskin, kenapa Allah nggak kasih uang banyak? Karena Allah kikir. Dalam ayat lain Allah berfirman tentang orang-orang Yahudi juga, kata mereka Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala capek dan Allah istirahat pada hari Sabtu. Nah, karena tidak ada tauhid, mereka mensifati Allah dengan sifat hamba. Berbeda dengan Yahudi 180 derajat adalah orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani justru mensifati hamba dengan sifat-sifat Allah. Isa itu hamba, lalu mereka mensifatinya dengan sifat-sifat Allah. Nah, syirik yang ketiga adalah syirik Fir'aun. Kalau Fir'aun itu tidak mensifati Allah dengan sifat hamba, Fir'aun pun tidak mensifati hamba dengan sifat Allah, namun Fir'aun mensifati dirinya dengan sifat Allah. Maka dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Dia mensifati dirinya dengan dua sifat Allah. Ana rabbukum, satu lagi al-a'la. Makanya tujuan utama belajar asma wa sifat agar kita mensifati manusia dengan sifat manusia, dan agar kita mensifati Allah dengan sifat Allah. Jangan sampai ada manusia yang bersifat dengan sifat Allah. Maka di sini penulis mengatakan, oleh karena Allah Maha Besar, maka seorang hamba harus bersifat dengan sifat kehinaan, harus bersifat dengan sifat kerendahan, harus bersifat dengan sifat ketundukan. Tapi ingat, penghinaan diri
Merendahkan diri ini ibadah, dan ini hanya boleh di depan Allah. Menghinakan diri hubungannya dengan Al-Kabir, merendahkan diri hubungannya dengan Al-Kabir. Maka jangan pernah Anda rendahkan diri, Anda kecilkan diri di depan yang bukan Al-Kabir, yaitu manusia. Siapa di depan Anda? Depan saya ada seorang menteri. Tanda tangan dia saya butuhkan agar bisnis ini berhasil dan nilainya 5 triliun. Ingat, Anda tidak dapatkan apapun, meski sebesar debu Anda nggak dapatkan apa-apa kecuali dengan izin Allah. Sebesar debu Anda tidak akan dapatkan kecuali dengan izin Allah, apalagi 5 triliun. Nah, merendahkan diri, menghinakan diri hubungannya dengan Al-Kabir, maka di depan yang bukan Al-Kabir jangan merendah, jangan menghinakan diri. Makanya ketemu dengan pejabat, ketemu dengan orang-orang kaya, biasa aja. Tauhid mencegah Anda merendahkan diri di depan manusia yang juga rendah. Tolonglah Pak, kasih sayangilah Pak. Bapak kalau tanda-tanda gimana lah ini semuanya. Astagfirullah, ngapain Anda merendah seperti itu? Katakan, ini saya ada proposal, begini-begini, mudah-mudahan Bapak bisa bantu. Tanpa Anda merendahkan diri. Makanya jamaah sekalian, orang-orang yang betul-betul bertauhid akan merdeka. Dia akan menjadi orang bebas. Enggak ada orang yang bertauhid yang dibayang-bayangi oleh kebesaran orang lain. Anda tahu kenapa begitu berani Nabi Musa di depan Fir'aun? Kenapa begitu berani Nabi Ibrahim di depan Namrud? Kenapa begitu beraninya Nabi kita di depan orang-orang kafir? Jawabannya adalah tauhid. Baik jamaah sekalian, jadi karena Allah yang maha besar, selain Allah adalah kecil, maka kerendahan diri, penghambaan diri, ketundukan diri hanya di depan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, apa yang membuat manusia menjadi besar diri? Ulama-ulama tazkiyatun nafs dalam penelitian mereka mengatakan ada kurang lebih 7 hal yang membuat manusia merasa besar diri. Ini sudah pernah kita sampaikan, mengulang saja. Di urutan pertama, ingat, di urutan pertama, seseorang membesarkan diri karena faktor ilmu. Karena faktor ilmu. Ilmu apa? Jawabannya ilmu agama. Orang-orang yang memiliki ilmu agama sedikit sekali yang tawaduk dengan ilmu itu. Mayoritas mereka yang memiliki agama, yang kita gelari dengan kiai, kita gelari dengan apapun gelarnya, rata-rata adalah orang-orang yang besar diri dengan ilmu itu. Nabi SAW apabila berjalan dengan para sahabat, pernahkah beliau berjalan di depan, yang lain di belakang? Nabi ini SAW berjalan bersama para sahabat. Pernahkah beliau berjalan di depan para sahabat sehingga semuanya di belakang bagaikan pengawal? Gak pernah Nabi kita seperti itu SAW. Beliau selalu berada di tengah dan tidak pernah berada di depan. Nabi SAW. Nah, sangat berbeda dengan apa yang di depan mata kita. Orang-orang yang kita lihat berilmu itu justru nggak enak juga bicaranya. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan ilmu yang tidak membuat seorang merendah adalah sebuah ketertipuan. Karena ilmu itu mestinya membuat orang pintar merendah, tapi justru tidak bisa merendah.
ini ketertipuan dengan ilmu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Anda tahu penyebabnya kenapa? Penyebabnya jamaah sekalian adalah khabathun nafs. Karena hati yang kotor dalam mengambil ilmu. Hati yang kotor dalam memiliki ilmu. Ketika mengambil ilmu, hatinya kotor. Saya harus belajar sampai S3 biar begini. Anda ambil ilmu dengan hati yang kotor. Mungkin saat mengambil ilmu hati Anda bersih, tapi setelah memiliki ilmu hati Anda kembali kotor. Hati Anda kembali kotor. Nah, kalau nggak salah Imam Muslim bin Yasar rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ma sadaqallaha man ahabba syuhra. Tidak mungkin seseorang dianggap jujur kepada Allah kalau dia masih ingin kebesaran dan popularitas di depan manusia. Sekarang populer atau viral itu kenapa sih diincar? Ya untuk membesarkan diri, bukan? Karena begitu misalnya seseorang populer, tentu dia akan menjadi besar. Sehingga sebagian ulama lain mengatakan, orang yang mencari popularitas itu orang gila. Orang yang nggak sadar. Kenapa? Jawabannya sederhana. Popularitas itu tidak cuma mengangkat keistimewaan dan kelebihan Anda, tapi popularitas itu juga akan membongkar kekurangan-kekurangan Anda. Tadinya saya salah, orang masa bodoh aja dengan kesalahan saya. Tapi begitu saya menjadi seorang yang populer, kesalahan sekecil apapun ikut populer dengan popularitas saya. Ternyata yang diangkat popularitas itu bukan cuma kelebihan, tapi juga kekurangan. Dan khawatirnya Anda tidak bisa menikmati kelebihan Anda yang diangkat oleh popularitas, karena popularitas itu pun mengangkat kekurangan Anda. Menurut Anda nih, ketika popularitas mengangkat plus dan minus seseorang, apakah dia akan menikmati plus itu berdampingan dengan minus? Rasa-rasanya tidak. Saya tidak bisa menikmati kelebihan-kelebihan saya kalau di saat yang bersamaan kekurangan-kekurangan saya juga terbongkar untuk orang lain. Jadi maksud saya jamaah sekalian adalah penyebab paling nomor satu manusia membesarkan diri adalah ilmu. Kenapa ilmu bisa membuat seseorang membesarkan diri? Karena ilmu diambil dengan hati yang kotor, atau karena ilmu dimiliki dengan hati yang kotor. Nah, di antara kotoran-kotoran di hati orang-orang yang berilmu, kegemaran bantah-membantah. Si fulan berpendapat begitu, begitukah? Sibuk-sibuk dia bikin bantahan. Ingat, dua hal harus Anda bedakan. Anda boleh bicara untuk menjelaskan kebenaran, tapi kalau tujuan Anda membantah, jangan. Sehingga kalau tujuan Anda adalah kebenaran, begitu Anda berbicara, kebenaran ini yang menonjol. Argumentasi ini yang Anda kedepankan. Tapi kalau tujuan Anda adalah membantah, dari bahasanya saja sudah kedengaran. Ada orang kayak, kenapa nggak dikatakan ada orang berilmu, ada sebagian ulama, ada sebagian orang-orang yang faham gitu. Ada orang kayak orang apa? Ada orang berpendapat begini, padahal jangan bilang ada orang. Ada sebagian guru-guru kita, ada sebagian ulama. Anda boleh membantah mereka untuk kebenaran, bukan untuk menjatuhkan. Tapi ketika misalnya motif Anda dalam membantah ini bukan untuk kebenaran, tapi untuk mencederai orangnya, kesantunan dan kelembutan Anda dalam berbicara nggak ada sama sekali. Baik.
Di tingkat kedua, penyebab manusia merasa besar diri adalah ibadah. Orang-orang yang beribadah dalam hatinya ada takabur. Kecuali orang-orang yang betul-betul ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya Anda beribadah, Anda berdoa, ya Allah berikanlah aku uang, berikanlah aku rezeki. Ternyata Allah dengar doa Anda mungkin dan Allah berikan Anda rezeki. Begitu Anda dapat rezeki, pertama kali datang dalam pikiran Anda, ini adalah doa saya. Betapa takaburnya Anda. Bahwa pemberian Allah itu hubungannya dengan Anda. Enggak. Hubungannya dengan Allah yang maha baik. Orang-orang yang berhati bersih, Allah berikan mereka rezeki setelah mereka salat malam, setelah mereka melakukan doa. Allah berikan permintaan mereka, mereka mengatakan, demi Allah, ini Allah yang baik, bukan saya yang baik. Kan rata-rata orang begitu minta rezeki dan Allah kasihkan rezeki, yang pertama kali datang dalam pikiran adalah, ini adalah doa saya. Jadi sayanya yang menonjol. Mungkin Anda termasuk orang yang sungguh-sungguh menjalankan sunnah ini. Anda pun orang yang sungguh-sungguh menjauhi bidah. Tiba-tiba ada yang menyakiti Anda. Dan orang yang menyakiti dan menzalimi Anda tiba-tiba mengalami malapetaka. Di sini muncul pula kesombongan terselubung. Tahu rasa dengan apa yang kamu lakukan dengan saya. Jadi dia malapetaka, mengalami musibah karena zalim dengan Anda. Jadi andanya yang menjadi alasan Allah untuk menimpakan musibah kepada dia. Sama sekalian, semua perilaku Allah tidak usah hubungkan dengan diri Anda. Allah berikan Anda kebaikan, nggak ada hubungannya dengan Anda baik. Secara pasti ya. Begitupun ada orang yang jahat dengan Anda tiba-tiba dihukum oleh Allah. Jangan hubungkan itu karena dia jahat dengan saya. Hubungkan aja dia jahat kepada Allah, Allah hukum. Saya kadang-kadang dalam bahasa sosial ngeri-ngeri sedap juga. Ini kawan saya mengalami musibah, saya katakan itu ujian. Yang ini musuh saya mengalami musibah, saya katakan itu malapetaka. Sombong sekali. Kenapa begitu kawan saya yang musibah saya katakan itu ujian, pahala buat kamu. Begitu orang yang saya nggak suka mengalami ujian, ujiannya sama, nggak beda ujiannya, tapi ini malapetaka, ini kualat. Di sini ujiannya A, di sini ujiannya A juga, nggak beda sama sekali. Cuman karena ini di sini kawan saya katakan ini benar-benar ujian pengangkat iman, luar biasa sekali. Tapi karena di sini adalah lawan saya mengalami ujian yang sama, mestinya kan komentar saya sama aja. Tapi di sini saya katakan enggak, ini malapetaka, ini kualat dengan subhanallah. Coba sekalian, hawa nafsu terlalu luar biasa sekali. Anda menghakimi orang dengan hawa nafsu sekali. Nah, baik. Di antara ketakaburan terselubung dalam ibadah, jamaah sekalian yang saya hormati, bahwa Anda merasa perlu dihormati orang karena Anda beribadah. Misalnya selesai keluar dari masjid, Anda masih pakai baju koko, Anda pakai peci. Nah, tiba-tiba misalnya lewat di jalan, kok kayaknya anak-anak muda nggak ada yang santun. Ya, ini kok kayaknya nggak menghormati saya. Atau misalnya dalam rapat warga, Anda yang ahli ibadah datang tiba-tiba duduknya di pojok, lalu Anda ngerasa kok saya nggak di depan. Jemaah sekalian, kenapa Anda merasa perlu tempat
di depan tempat yang layak. Ternyata alasannya adalah karena Anda melihat ibadah Anda sehingga Anda layak duduk di depan, bukan duduk di pojok. Ini takabur terselubung pula dalam ibadah. Nah, dan kalau Anda pengen tahu ketakaburan dalam ibadah itu paling banyak terjadi di kalangan sufi-sufi ekstrim. Sufi-sufi ekstrim. Mungkin seminggu lalu saya dengarkan, ya insya Allah sih sufi orangnya, orang Indonesia. Beliau mengatakan, saya kalau sampai di Madinah jadi nggak enak hati sendiri. Setiap hari saya ketemu Nabi dalam keadaan terjaga, ya kalau orang sih nggak lihat saya aja. Saya setiap hari ketemu Nabi dengan keadaan terjaga, saya bilang, ya Rasulullah saya tinggal di Madinah aja deh. Lalu Rasulullah bilang, udah jangan kau pulang ke Indonesia aja. Hari kedua di Madinah ketemu lagi dengan Nabi. Saya bujuk lagi agar Nabi kasih izin tinggal di Madinah. Ternyata Nabi bilang supaya saya pulang ke Indonesia. Orang-orang yang mengikuti beliau dengan semangat fanatisme itu akan percaya. Dan ketika Anda membantah itu enggak mungkin. Mereka akan mengatakan yang mengenal wali adalah wali, bukan kamu. Oh. Dunia wali itu hanya difahami oleh wali, kalau kamu enggak bakal ngerti. Jadi jemaah sekalian, hal-hal seperti ini kan enggak masuk akal. Dan ini jelas-jelas dusta. Kenapa dusta seperti ini perlu disampaikan? Untuk membesarkan diri. Untuk membesarkan diri. Nah, di antara takabur terselubung juga jamaah sekalian, selalu menghubungkan diri kita dengan orang-orang besar. Kamu ngerti enggak Ustadz Firanda? Ngerti. Oh, itu teman akrab saya itu. Tujuan Anda bukan sebenarnya untuk menonjolkan Ustadz kita, Ustadz Firanda. Tapi tujuan Anda ingin membesarkan diri dengan menyebutkan nama beliau. Dan Anda lihat banyak sekali orang dengan tipe-tipe seperti ini. Jangankan orang awam model kita gitu. Di level Ustadz sekalipun banyak yang menghubung-hubungkan dirinya dengan ulama kenamaan. Tanpa ia sadari, dia sedang membesarkan diri. Misalnya, guru saya Syekh Fulan. Kalau ada yang bertanya silakan jawab. Tapi kalau nggak ada yang bertanya, untuk apa Anda sebutkan? Siapa guru kamu? Oh, guru saya Imam Fulan, Syekh Fulan. Tujuan Anda apa ngomong Syekh ini semuanya? Kalau ada yang bertanya silakan dijawab. Tapi dalam kondisi nggak ada yang bertanya, coba tanyakan hati Anda, untuk apa sebutkan nama Syekh besar ini? Ternyata tujuan Anda adalah untuk membesarkan diri. Untuk membesarkan diri. Baik jamaah sekalian, takabur itu halus. Takabur itu sangat halus. Baru ini takabur yang kedua. Takabur karena ibadah. Takabur yang ketiga jamaah sekalian adalah takabur disebabkan karena al-jamal. Disebabkan karena keindahan. Disebabkan karena ganteng, disebabkan karena cakap, disebabkan karena cantik. Hidungnya, apanya. Bahkan kadang-kadang gak cakap pun dibikin cakap. Sekarang kamera penipu. Kulitnya kulit hitam, sawo matang, dibikinlah kulitnya putih. Masya Allah, jemaah sekalian, ngapain menipu? Anda tahu bahwa itu nggak benar dinikmati juga. Ini takabur yang ketiga, takabur dengan keindahan. Takabur yang keempat jamaah sekalian adalah takabur dengan an-nasab. Takabur disebabkan karena keturunan. Oh, kita keturunan darah biru, gitu ya. Kalau Anda keturunan darah merah. Nah, ini takabur yang keberapa tuh?
Keempat, takabur disebabkan karena keturunan. Kalau keturunannya mulia tapi orangnya nggak mulia, nggak jadi mulia juga. Kita ajan sebentar. Baik. Jadi pertama takabur karena ilmu. Yang kedua takabur karena ibadah. Yang ketiga takabur karena keindahan. Keempat takabur karena nasab. Yang kelima adalah takabur karena harta. Takabur karena harta. Lalu yang keenam adalah takabur karena al-quwah, karena kekuatan. Saya ini pejabat, saya punya punya link ke ruang-ruang kekuasaan misalnya. Ini takabur yang keenam. Takabur dengan kekuatan, takabur dengan jabatan dan selanjutnya. Takabur yang ketujuh adalah takabur karena atba', banyak pengikut. Itu bahasa orang dulu, popularitas. Banyak pengikut, atba' artinya follower barangkali, viewer misalnya atau subscriber misalnya. Pokoknya banyak pengikut lah. Dia menjadi public figure. Nah, ini yang ketujuh. Nah, jemaah sekalian, Anda perlu mengenali yang tujuh ini agar Anda bisa mempelajari diri Anda sendiri. Kira-kira takabur dalam diri Anda yang mana? Takabur dalam diri Anda yang mana? Apakah Anda takabur karena Anda seorang public figure? Itu yang ketujuh. Atau karena Anda memiliki kekuatan? Misalnya Anda seorang jenderal, Anda seorang pejabat, atau karena Anda memiliki harta, satu Sulawesi misalnya itu tanah Anda semua. Nah, coba Anda kaji diri Anda sendiri, dari tujuh penyebab takabur ini mana yang betul-betul ada dalam diri Anda. Yang paling buruk kata ulama kita jamaah sekalian, seseorang yang takabur padahal tidak ada faktor-faktor takabur, semata-mata karena dirinya dan hatinya kotor. Itu takabur yang paling buruk itu. Misalnya si fulan ini takabur karena uang banyak. Artinya dia takabur karena memang ada faktor takabur itu kan. Nah, tapi kalau ada orang yang mohon maaf tidak punya, hidupnya melarat, tapi takaburnya luar biasa. Ini takabur paling buruk. Makanya kata Nabi SAW, 3 orang yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah ailun mustakbir, orang miskin tetapi sombong. Kenapa dibenci oleh Allah? Karena dia takabur padahal gak ada faktor takabur itu. Orang berilmu sombong, ada faktornya. Pejabat sombong, ada faktornya. Tapi kalau orang miskin, bukan pula orang berilmu, sombong, itu sombong tanpa ada faktor kesombongan. Itu murni karena kotoran jiwa. Nah, inilah jenis takabur yang paling buruk kata ulama kita. Seseorang yang takabur padahal faktor-faktor takabur itu nggak ada. Nah, jemaah sekalian, itu tadi ibadah yang pertama. Oleh karena Allah Al-Kabir, hanya Allah yang maha besar. Lihatlah keesaan Allah dalam kemahabesaran itu, sehingga Anda tidak mencoba bersifat dengan sifat kebesaran. Nabi kita selesai salat subuh kalau nggak salah. Hadis diriwayatkan oleh Qais bin Amr. Saya minum sebentar, izin. Selesai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salat, beliau melihat di belakang ada 2 orang yang ikut salat. Kata Nabi SAW, kalian berdua tolong maju. Majulah 2 orang ini dengan rasa takut.
Sesampainya di depan Nabi SAW, keduanya gemetaran luar biasa. Karena Nabi baru selesai salat, di depan Nabi ada sahabat yang sangat banyak. Lalu Nabi mengatakan, kalian berdua maju ke sini. Majulah dua orang ini, wajahnya pusat, sendi-sendinya gemetaran. Nabi melihat kedua orang ini takut, kata Nabi, ala rislikuma, innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qadim. Kata Nabi SAW, tenang. Ngapain takut? Saya ini anak seorang wanita pemakan dendeng. Jadi kalau di zaman Nabi kita, dendeng itu jenis makanan untuk kelas bawah. Kalau di Indonesia dendengnya beda. Dendeng ini makanan kelas tinggi. Jadi kata Nabi SAW, ngapain takut kepada saya? Saya hanya anak seorang wanita. Anak seorang wanita yang sehari-harinya makan dendeng. Perhatikan bagaimana Nabi merendahkan dirinya. Beliau kan mengatakan saya seorang Rasul. Beliau mengatakan saya anak seorang wanita. Kemudian Nabi merendahkan diri untuk yang kedua kalinya. Ibuku itu pun sehari-harinya hanya makan dendeng. Setelah dua orang ini tenang, tidak lagi ada takut, tidak ada lagi pucat, nggak ada lagi gemetaran, baru Nabi kita bertanya, kenapa kalian nggak ikut sholat? Keduanya mengatakan, shallaina fi rihalina. Ya Rasulullah, kami sudah sholat di rumah. Sekarang situasi komunikasi menjadi tenang. Ingat, Anda komunikasi dengan orang yang takut, biasanya akan Anda dapatkan dusta. Orang-orang yang takut sangat berpeluang berbohong. Perhatikan, anak Anda kalau takut, insya Allah dia akan berbohong. Anda ingin dapatkan bohong atau Anda ingin dapatkan jujur? Perhatikan di sini, Nabi ingin mendapatkan jawaban yang jujur, nomor satu. Dan yang kedua, Nabi memang gak mau dua orang ini takut. Maka Nabi menenangkan keduanya, tenang. Saya ini hanya anak seorang wanita yang sehari-harinya makan dendeng. Setelah dua orang ini tenang, Nabi bertanya, kenapa enggak sholat? Keduanya mengatakan, ya Rasulullah, kamu udah sholat di rumah. Kata Nabi SAW, idza sallaitum fi rihalikum, kalau kalian sudah sholat di rumah, lalu kalian masuk masjid, orang sedang sholat, fasallu ma'ahum, maka sholatlah dengan jamaah itu. Fa innaha lakum nafilah, karena sholat yang kedua bersama jamaah di masjid akan menjadi sunnah bagi kalian, dan yang di rumah tadi terhitung sebagai sholat wajib. Hubungannya dengan kajian kita apa? Di antara bentuk kebesaran dan ketakaburan jiwa adalah menikmati rasa takut orang lain. Si fulan takut dengan kamu loh. Ternyata ada yang takut sama saya. Oh, itu orang paling diketakuti di sini nih. Menikmati ketakutan orang lain, merasa bangga dengan ketakutan orang lain terhadap diri sendiri, cermin bahwa dalam hati Anda ada takabur. Siapapun termasuk anak Anda gak boleh takut dengan Anda. Ya, ingat, takut itu salah satu ibadah bukan? Khauf adalah rasa takut, dan manusia hanya boleh takut di depan Allah Azza wa Jalla. Di depan manusia kita harus berani. Orang-orang gak berani ini yang sering dusta, ini yang sering munafik. Orang-orang yang berani biasanya akan jujur. Nah, jadi meski Nabi kita seorang Rasul, tapi ketika berhadapan dengan dua orang yang takut tadi, Nabi kita menurunkan diri. Beliau merendahkan diri. Ya, Nabi kita enggak menyebut lagi saya Rasul, saya pimpinan, saya umara, enggak. Kenapa demikian? Karena kita enggak boleh bangga bahwa orang lain takut dengan diri kita. Itu takabur itu. Di mana sisi takaburnya? Anda dengan orang lain bedanya apa? Dia adalah Anda adalah dia. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalau kalian betul-betul memiliki keimanan yang sempurna,
Mestinya kalian melihat orang lain seperti melihat diri sendiri. Namun ketika Anda melihat orang lain harus takut dengan saya. Artinya Anda menempatkan diri di atas dan orang di bawah karena setiap orang harus takut dengan Anda. Jamaah sekalian yang saya hormati, ini takabur. Ini takabur, segera hentikan kebiasaan seperti itu. Ya, di tempat kerjaan mungkin posisi Anda tinggi. Tapi bukan berarti Anda bisa nakut-nakutin orang. Dan Anda kemudian menikmati rasa takut orang lain, nggak boleh. Bahwa Anda menikmati rasa takut orang lain menunjukkan Anda merasa hebat, Anda merasa kuat, Anda di atas orang lain. Dan itu adalah takabur. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan doa yang kedua berhubungan dengan Al-Kabir. Allahu akbaru min kulli syai' wa akbaru min an yu'rafa kunha kibriyaihi wa 'azamatihi. Lidzalika nuhina an tafakkur fi mahiyatillah. Sampai akhir. Penulis mengatakan Allah itu maha besar. Kemampuan berpikir kita sangat kecil. Jangan paksakan fikiran yang kecil ini untuk melihat, memahami Allah 100%. Jangankan Allah yang maha besar, bola mata yang kecil ini saja kita nggak paham. Itu bola mata Anda berapa lapis itu korneanya? Itu cairan di dalam, cairan apa? Datangnya dari mana? Berapa urat syaraf di dalam? Itu bola mata sekecil itu aja kita nggak paham. Nah, maka di sini penulis mengatakan, oleh karena Allah maha besar, batasi pikiran Anda tentang Allah. Pikiran Anda kecil, Allah maha besar, tentu pikiran kecil ini nggak akan mampu menjelajahi Allah sampai tuntas. Terus bagaimana? Jawabannya, batasi pikiran Anda tentang Allah hanya pada batas-batas keterangan Allah. Allah terangkan dirinya Ar-Rahman, oh sudah. Allah terangkan dirinya Ar-Rahim, terima. Termasuk Allah katakan dirinya memiliki wajah, dirinya memiliki tangan, terima. Batasi pikiran Anda tentang Allah hanya sesuai dalil saja. Bahwa Anda mencoba menerobos dalil, terus berjalan menjelajahi Allah yang maha gaib, Anda akan tersesat. Pikiran tanpa dipandu enggak akan sampai pada kebenaran. Dan pemandu pikiran ini hanyalah wahyu. Ya, dalam hal ini orang-orang falsafah, mereka terus-menerus mencari-cari Allah Subhanahu wa taala dengan logika liar. Bukan dengan logika yang dibimbing oleh wahyu. Ya, dalam sebuah kajian Asmaul Husna seperti ini, seorang bertanya, Ustaz, mampukah Allah menciptakan makhluk sebesar Allah? Allah maha besar. Ala kulli syai'in qadir, mampu segala-galanya. Mampukah Allah menciptakan sebuah makhluk besarnya sama dengan besarnya Allah? Jamaah sekalian, pertanyaan ini betul-betul su'ul adab dengan Allah. Dan yang kedua, jawaban saya nggak ada manfaatnya. Misalnya saya katakan Allah mampu, apa gunanya buat Anda? Seandainya kita bertanya apa yang menguntungkan kita, oh kita tiap hari untung terus. Tapi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kepo, kata anak-anak. Pertanyaan-pertanyaan asal tahu. Pertanyaan asal tahu itu terhina, nggak ada gunanya. Itu. Mampukah Allah menciptakan sebuah makhluk besarnya sama dengan besarnya Allah? Jawabannya, untuk apa Allah ciptakan makhluk seperti itu? Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi maksudnya adalah karena Allah maha besar, batasi pikiran kita yang kecil ini tentang yang maha besar. Bagaimana cara membatasinya? Berfikirlah tentang Allah hanya sebatas
wahyu. Yang kedua, apapun keterangan wahyu, terima apa adanya, enggak usah dibolak-balik penafsirannya. Semisal Allah mengatakan tentang Adam alaihi salam, ketika Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam dan iblis enggak mau. Allah berfirman, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya." Wahai iblis, apa yang menyebabmu tidak mau sujud kepada Adam? Padahal Adam aku ciptakan langsung dengan kedua tanganku. Kalau Allah mengatakan dirinya punya dua tangan, terima saja, tidak perlu dibolak-balik tafsirnya. Ikuti wahyu apa adanya. Tapi tentu saja pemahaman Anda tentang Allah semuanya harus kembali kepada ayat lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'. Allah punya tangan, iya. Tangan Allah itu laisa kamitslihi syai'. Enggak sama dengan semua tangan. Allah memiliki wajah, iya. Allah memiliki wajah. Wajah Allah itu lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak satu pun yang sama dengan Allah. Bahwa informasi-informasi Allah tentang Allah lalu kemudian tafsirnya dibolak-balik, itu yang dinamakan dengan takwil. Anda nggak membatasi pikiran Anda namanya. Jadi dengan demikian dua hal. Batasi pikiran Anda tentang Allah dengan dua pengertian. Pengertian pertama, berfikirlah tentang Allah sejauh wahyu menjelaskan. Dan yang kedua, ketika wahyu telah menjelaskan, terima apa adanya tanpa membolak-balik tafsir dengan satu teori yang bernama takwil. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, 1 menit lagi, ini di bagian bawah disebutkan karena Allah Ta'ala adalah Al-Kabir, maka kita disunnahkan untuk bertakbir. Karena Allah Al-Kabir, kita disunnahkan untuk bertakbir. Dan perhatikan, semua hari yang besar dalam Islam dibesarkan dengan takbir. Idul Adha hari besar, bagaimana kita membesarkannya? Dengan takbir. Idul Adha adalah hari yang besar, bagaimana kita membesarkannya? Dengan takbir. Maka kalau ada hari-hari yang dianggap besar tapi tidak ada takbirnya, itu bukan hari besar. Dibesar-besarkan saja. Misalnya kawan-kawan kita punya hari peringatan A, peringatan B. Pertanyaannya adalah, kalau itu hari besar, apakah ada takbirnya? Tidak. Kalau tidak ada takbirnya berarti itu hari biasa. Idul Adha adalah hari yang besar, maka ada takbir. Idul Fitri adalah hari yang besar, maka ada takbir. Terkait dengan Idul Fitri Allah berfirman, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum." Bertakbirlah kepada Allah karena Allah berikan kalian hidayah berpuasa, maka bertakbirlah untuk Idul Fitri. Tentang Idul Adha Allah perintahkan bertakbir dalam surat Al-Hajj. "Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullah." Demikianlah Allah mudahkan kepada kalian agar kalian bertakbir. Jadi semua hari yang besar dalam Islam dibesarkan dengan takbir. Maka apapun hari yang diasumsikan besar tapi tidak ada takbirnya, menunjukkan itu hari biasa, bukan hari besar. Ada nilai sejarahnya iya, tapi tidak ada nilai besarnya. Seandainya dia memiliki nilai besar dan nilai keagungan, pastilah dibesarkan dengan takbir. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.